Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya untuk menyampaikan diseminasi tentang penerapan budaya positif. Saya Dita Ayovin Eka Pratiwi, CGP Angkatan 11, kelas 11A, Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Nggogodeso 2. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat di UPT SD Negeri Nggogodeso 2. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya perihal diseminasi ini. Perkenalkan, selama pendidikan guru penggerak ini saya selalu dibimbing dan dibersamai oleh Bapak Ibu Guru hebat, yaitu Bapak Saiful Haki selaku fasilitator dan Ibu Endah Sri Minarti, pengajar praktik. Bapak Ibu, untuk melemaskan otot tangan dan otot kaki, biar kita lebih semangat lagi mengikuti kegiatan ini, saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Untuk mengikuti ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, biar fresh, mengingat ini sudah jam-jam rawan. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu, gimana tangannya, kakinya dan baunya sudah lemas ya? Sudah panas. Terima kasih. Selanjutnya kali ini pembahasan saya yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar
yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang keyakinan kelas, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah pengalaman dan pembelajaran sekaligus refleksi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon memaksa, ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan menurut teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sekolah itu semuanya mempunyai budaya positif yang bermacam-macam, baik itu yang masih berkembang, merintis, atau mempertahankan. Latar belakang budaya positif. Adapun latar belakang adanya budaya positif ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang dengan maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman tersebut. Jadi sekolah itu kita ibaratkan sebagai ladang. Siswa ibaratnya adalah sebuah tanaman, sedangkan kita adalah guru sebagai petaninya. Bahkan kitalah yang dapat menentukan siswa kita itu seperti apa. Walaupun bibitnya unggul, tetapi kalau tidak memberikan perlakuan yang baik, tidak memberi pupuk, air yang cukup, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan walaupun bibitnya unggul.
Jadi tugas kita sebagai guru mendidik agar siswa tumbuh berkembang sesuai dengan harapan kita. Jadi anak itu kalau memang dasarnya pintar, kita biasanya berpikir kalau anak itu memang dasarnya pintar pasti akan pintar. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ternyata kalau memang dasarnya pintar tidak diasah pun juga hasilnya tidak akan maksimal. Dari anak yang tidak bisa itu tadi juga bisa menjadi anak yang pintar, anak yang hebat kalau kita dapat menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Makna budaya positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri mendorong orang untuk belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu atau menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilai tersebut disebut dengan nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Monggo Pak Rusli, selamat datang. Saya lanjutkan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita di tahun lalu, mulai dari tahun lalu ya, kita kayak remang-remang mendengar kata-kata pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, karena tahun kemarin Bu Siva sudah lulus guru penggerak, jadi ketika itu saya mendapatkan beberapa ilmu sebelum saya masuk di pendidikan ini, sedikit mengenal tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari Bapak Ibu semuanya mungkin sudah ada yang melakukan pembentukan keyakinan kelas masing-masing ya? Sudah, apa ada yang belum? Mungkin Mbak Inga belum karena masih baru juga ya. Mari kita simak Mbak Inga bagaimana cara kita melaksanakan keyakinan kelas. Peraturan versus keyakinan kelas. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu sangat berbeda sekali. Peraturan merupakan tatanan berasal dari luar diri individu, bersifat memaksa sesuatu yang harus ditaati. Sedangkan keyakinan merupakan kepercayaan, kepastian serta ketentuan mengacu diri dari dalam individu
kepercayaan yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang diyakini. Jadi kalau peraturan itu sifatnya kaku ya Bapak Ibu. Waktu dulu itu kita pernah melihat, masih terpajang juga ternyata di kelas saya. Itu papan lama ya, tata tertib siswa, ada banyak poin-poinnya. Itu kadang kalau saya melihat sendiri kok rasa-rasa ya membaca. Dan sifatnya sangat kaku, tidak boleh memakai ini, harus ini, kayak gitu, tanpa siswa tahu apa alasannya dibuat peraturan seperti itu. Beda lagi kalau dengan keyakinan kelas. Lanjut pemirsa. Prosedur membuat keyakinan kelas mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis ataupun kertas besar, bisa kertas poster, kertas plano, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dengan bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin seperti saya guru kelas fase A, dan murid saya itu banyak sekali yang belum bisa membaca atau menandatangani seperti itu. Kan murid SD itu masih yang kelas rendah umumnya itu belum bisa tanda tangan. Kemarin saya mencoba dengan stempel, jadi jempolnya anak-anak itu saya klik di stempel lalu menempelkan di kertas yang sudah saya sediakan. Ini adalah contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Monggo bisa dilihat. Nah, itu tadi video singkat tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat. Sesuai prosedur tadi, saya awalnya memberikan pertanyaan pemantik. Pengen seperti apa sih kelas kita itu sebenarnya? Lebih suka kelas yang rame atau kelas yang tenang, kelas bersih atau kotor? Dan di kelas saya itu masih banyak juga anak-anak yang terlambat. Jadi kalau misalkan saya besok nggak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Kayak gitu kan, itu namanya memaksa ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksa anak, tapi lebih menuntun anak. Kenapa? Kita bisa mendekati dengan nanti kita akan berbicara tentang restitusi juga. Mungkin ada yang ditanyakan tentang pembuatan keyakinan kelas ini dari Bapak Ibu. Oh Pak Andi, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru kelas 4. Yang mau saya tanyakan adalah keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Di sekolah itu umumnya pasti punya peraturan nih, tata tertib.
Tapi kalau keyakinan kelas kan kita buat bersama murid. Sedangkan itu untuk menyingkronkannya dengan keyakinan kelas bagaimana? Ini kan yang terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Andi, bagaimana menyingkronkan antara peraturan sekolah dan peraturan di kelas. Peraturan sekolah itu tentunya tidak dibuat dengan satu orang, tetapi bersama warga sekolah. Nantinya kita akan bisa berkolaborasi menentukan keyakinan apa saja yang bisa kita tuliskan atau menjadi peraturan sekolah tersebut. Dengan tombel ya Bu Siva, nanti akan dipimpin oleh Bu Siva atau Bunda Ayu. Nantinya kita akan kemarin dijadwalkan untuk menyusun keyakinan sekolah. Selama ini kan kita menyusunnya hanya terbatas dengan pengetahuan yang kita miliki saja, belum tahu prosedurnya seperti apa. Dan menurut saya dari keyakinan sekolah itu tadi dibentuk dengan warga sekolah dan disepakati bersama. Sedangkan dari peraturan sekolah itu nanti kita dapat mengimplementasikan peraturan mana yang dibuat di kelas. Mungkin dari situ kita dapat menyingkronkan antara peraturan sekolah dan peraturan kelas yang dimiliki di kelas masing-masing. Dan tentunya di kelas masing-masing itu tadi punya karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Kelas 1 sama kelas 6 itu tentu tidak sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat kondisinya di kelas itu seperti apa, di kelas yang kita ampu, dan kelas rendah dan kelas tinggi itu berbeda karakter dan kondisinya. Saya lanjutkan. Keyakinan kelas 1 yang sudah saya buat kemarin ada beberapa. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, belajar dengan semangat, membawa buku pelajaran yang sesuai jadwal, datang tepat waktu, jujur dan peduli, menjaga kebersihan, sopan dan santun, saling menolong teman, saling menghargai, berpakaian rapi. Ini saya susun bersama anak-anak dengan ide-idenya mereka sendiri. Saya pancing dengan gambar-gambar yang menarik sehingga mudah sekali untuk diingat. Dan saya rasa keyakinan kelas ini umum munculnya terjadi di kelas 1. Seperti kemarin tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang bunyinya membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Di kelas 1 itu sangat banyak sekali yang tidak membawa buku sesuai dengan jadwal. Kalau tidak gitu, semua jadwal itu dibawa semua, jadi tasnya itu sangat penuh. Ketika mau menulis bukunya sendi seperti itu. Lanjut, Bu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan pada diri seseorang dilakukan secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Peserta didik menerapkan disiplin karena takut akan hukuman. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik. Rata-rata murid kita itu kadang benar menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia mau melaksanakan karena terpaksa, karena takut untuk dihukum. Nah, itu sifatnya nanti sementara, tidak dipakai seterusnya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini hati-hati juga Bapak Ibu yang pernah atau masih melakukan. Nanti yang selesai 100 dapat hadiah mobil. Nah. Peserta didik menerapkan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Hal tersebut termasuk motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik menerapkan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal tersebut termasuk motivasi intrinsik yang berasal dari dalam hatinya sendiri, dari dirinya sendiri.
Saya dulu juga gitu bapakku, biar anak-anak itu cepat selesai. Nanti yang selesai duluan saya beri permen 1. Ternyata itu tidak boleh. Dan efeknya itu juga ternyata luar biasa. Nanti kita pelajari di selanjutnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, memaksa peserta didik, takut, menyembunyikan kesalahan, rendah diri. Penghargaan. Nah ini penghargaan tidak efektif untuk siswa, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum, dan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi, menguatkan jangka pendek, adanya monitoring berkelanjutan peserta didik menghormati peraturan. Restitusi, peserta didik bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang, menghormati diri dan orang lain. Peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan serta memegang kontrol atas dirinya. Biasanya kalau ini sudah saya praktekkan, praktek segitiga restitusi di kelas saya dengan masalah ada satu anak yang datangnya itu selalu terlambat. Yang kedua, tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Kalau kita menggunakan restitusi ini, menurut saya itu sangat efektif sekali dan penguatannya itu jangka panjang. Karena di segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan, mulai dari menggali kesalahan anak dengan dia menyadari apa sebenarnya kesalahan yang dilakukannya. Kalau hukuman itu sangat menyakitkan dan bahkan bisa membuat mentalnya anak itu menjadi down. Misalnya dengan menunjuk anak, kamu itu sudah dibilangin ibu kok tidak nurut, itu ternyata juga salah bapak ibu. Kadang kita itu gemes ya, melihat anak-anak itu kadang sulit untuk didisiplinkan. Tidak terasa kita melakukan kesalahan dengan memberikan hukuman. Nanti kalau misalnya tidak datang tepat waktu, kalian harus menyiram tanaman. Ternyata seperti itu memang tidak bagus dan efeknya juga berdampak sekali. Salah satunya membuat mental anak itu menjadi down. Kalau kita melakukan restitusi itu memang penguatannya jangka panjang juga dan akan dipakai selalu ingat dengan apa yang sudah dia lakukan. Tapi memang di sini ketika kita melakukan restitusi itu benar-benar menurut saya agak ngoyo sedikit, menggali satu-satu, mendekati. Kita tidak boleh sebagai penghukum anak, tetapi kita sebagai manajer yang ideal untuk membantu masalah anak tentang peraturan yang dilanggarnya. Boleh tidak guru menghukum siswa karena suatu kesalahan dan apa alasannya? Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menjawab, boleh apa tidak guru itu menghukum karena suatu kesalahan dan alasannya apa? Monggo. Sifat mulai. Oke, belum ada, kita lanjut. Guru tugasnya itu menuntun siswa, tidak dianjurkan untuk menghukum siswa. Namun sebagai ganti hukuman, guru bisa menerapkan konsekuensi yang telah dibuat peserta didik dan disepakati bersama, atau bisa juga dengan menerapkan restitusi. Yang awal tadi kita bisa menerapkan kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Jadi kita itu tidak boleh menghukum siswa, kita hanya menuntun siswa untuk menjadi lebih baik dengan berpegangan pada segitiga restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, bisa hati, bisa fisik. Saya itu masih ingat Bapak Ibu ketika SD dulu saya karena tidak mengerjakan PR dihukum sama guru saya seperti ini. Lah, saya sampai ingat
sampai sekarang itu kalau ingat saya kayak agak mangkel gitu. Dulu kenapa kok guruku jahat sekali. Ya sudah, nanti saya jadi guru, nanti kalau ada murid nakal tak seperti itu. Dulu pernah punya pikiran seperti itu Bapak Ibu guru. Dan kita tentunya sebagai pendidik, kita itu tidak boleh memberikan bekas luka di hati murid yang nantinya akan dikenang sepanjang hayatnya dia. Anak pembenci disiplinan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Saya punya murid di kelas 1 ini yang ketika dia melakukan kesalahan cenderung menyakiti diri sendiri dengan bergulung-gulung dan membuang semua peralatan tulisnya dan rambutnya itu diuyek Bapak Ibu. Nah itu nanti akan saya tindak lanjuti juga pelan-pelan untuk menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, konsep stimulus dan tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi. 5. Posisi kontrol. Penghukum membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira mana ya Bapak Ibu guru yang efektif itu? Gusipah, maaf, Gusipah mungkin sudah tahu jawabannya. Mungkin yang lain, bolehkah kita sebagai penghukum? Nah, pembuat rasa bersalah sebagai teman. Nah, sebagai teman kadang kita itu memposisikan diri kita itu sebagai teman agar dia itu mau bercerita dan berbagi kayak curhat gitu loh Bapak Ibu. Ternyata itu juga bukan posisi yang ideal Bapak Ibu. Adakah yang masih memposisikan sebagai teman atau pemantau juga? Saya itu pernah memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Itu ternyata juga ada negatif dan positifnya. Setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol ini, ternyata yang ideal itu adalah sebagai manajer. Apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita akan pelajari di slide berikutnya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Guru itu juga tidak sempurna ya Bapak Ibu. Kadang kalau kita itu emosinya juga tidak stabil atau sudah kebingungan untuk bagaimana mengatur anak yang masih contohnya misalnya Mas Baris, awas ya nanti kalau kamu bermain sendiri, awas ya nanti kalau kamu tidak hormat ketika penghormatan bendera. Ternyata itu juga salah. Tapi anak-anak itu kadang lebih diam. Kalau kita sudah awas ya kalau dia langsung sikap tegas, tapi tak berselang lama nanti akan diulangi lagi. Beda lagi kalau kita menerapkan nanti sebagai posisi manajer. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa kali ini dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, please jangan rame, tolong lakukan ini demi ibu. Tolong kamu harus bisa, kamu harus nurut sama ibu, ini demi ibu ya. Kita kan teman. Seperti itu. Selanjutnya, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap
berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bu Dona, monggo duduk, jangan di situ. Gak apa-apa, gabung sama temannya. Saya lanjutkan. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Dampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat saya mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi ini kita hanya menjalankan tugas berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang dibuat atau bahkan membiarkan saja. Sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini menurut saya adalah posisi yang paling ideal ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi, dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa dari perilakunya tersebut. Misalkan dia terlambat, kita tidak boleh besok jangan terlambat lagi ya, nanti kalau terlambat tak suruh membersihkan WC misalnya, seperti itu. Ternyata tidak Bapak Ibu, nanti kita di sini akan belajar juga ketika anak melakukan kesalahan itu, dia menemukan sendiri masalahnya dan sekaligus konsekuensi jika dia melanggar. Ya sudah, besok saya tidak melanggar lagi, saya akan bangun lebih awal, saya akan tidur juga lebih awal agar tidak terlambat pergi ke sekolah. 5. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima termasuk dalam kebutuhan psikologis. Anak memiliki kebutuhan dasar cinta, kasih sayang, dan rasa diterima dengan tinggi karena ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru, dan menarik, serta suka untuk mencoba-coba. Anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain, tidak terpengaruh oleh orang lain. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan yang dicapai. Untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan yang dimilikinya. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Tadi sudah ya Bu Miftah? Ya. Lanjutkan tadi Mbak sebelumnya. 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi juga bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang namanya nanti kita akan belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga, di mana di situ anak-anak juga memiliki kebebasan. Seperti ini kebutuhan dasar manusia yang di poin kebebasan, dia bisa
bebas mengekspresikan diri, mengeksplor apa yang ada dalam dirinya, menentukan gaya belajarnya juga Bapak Ibu. Kita tidak boleh sebagai teacher center hanya menjadi satu sumber ilmu bagi anak, tapi student center. Kita juga menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita kodrat alam itu bisa belajar, tidak belajar itu tidak hanya di kelas saja, tapi di outdoor, memanfaatkan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar dengan satu tadi kodrat zaman. Kita memanfaatkan teknologi. Biasanya anak-anak itu juga kebanyakan lebih senang kalau menggunakan teknologi. Benar apa enggak Bapak Ibu? Misalnya saya jadi murid itu juga suka kalau guru saya belajar, wah Bapak Ibu membawa laptop, nanti aku mau diputarkan film pembelajaran, video pembelajaran, atau kemarin yang sudah dibuat Bu Siva kuisis seperti itu. Wah berarti aku sekolah boleh bawa HP, tapi tetap ada bimbingan guru dan peraturan yang dibuat bersama tadi. Nah, tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Jadi murid itu sendiri yang akan mencari solusi dari masalahnya, bukan kita yang mencarikan solusi. Kita hanya sebagai fasilitator saja, mengarahkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita bisa mengarahkan pembicaraan atau wawancara kita. Sebenarnya kamu ingin menjadi anak seperti apa? Tentu yang keluar dari anak tadi itu selalu menjadi anak yang baik, yang disiplin, yang pintar, yang pandai, seperti itu. Nggak mungkin kalau murid tadi, aku pengen jadi penjahat, itu udah mungkin sekali. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Johnston Gosen 1994. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokusnya ke karakter anak, bukan dari tindakan yang kita lakukan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dari permasalahan yang dia buat sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak menjadikan anak setelah melakukan kesalahan dia kita buat minder dan kembali ke kelompoknya. Itu sangat salah. Kadang ada wali murid, Bu, anakku dulu aktif loh Bu di kelas 1 sampai kelas 3, ini kok di kelas 4 anak saya jadi seperti ini. Mungkin dia pernah mengalami pernah menjadi down karena kata-kata dari pihak luar, mungkin dari orang tua atau lingkungan, atau mungkin kecewa dengan bapak ibu gurunya ketika menyelesaikan masalah atau ketika menjadikan posisi kontrol tadi. Misalnya sebagai teman, biar aku diiwangi kalau Bu Miftah, saat ini kok suruh membereskan sendiri, aku sudah ingin sama Bu Miftah, misalnya seperti itu. Monggo lanjut. Nah, di restitusi ini ada 3 tahapan yang kita lalui, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
pada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kata-kata yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan peraturan yang dilanggar dengan restitusi. Menanyakan yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Ayo, kemarin kita sudah menyepakati peraturan yang menjadi keyakinan kelas kita. Coba diingat peraturan mana yang kamu langgar. Mungkin bisa seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan ketika menanyakan tentang keyakinan. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu seperti dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mencoba menguatkan dengan kata-kata seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada murid seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru mampu memahami maksud perbuatan murid tersebut dan membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Saya juga sudah melakukan segitiga restitusi untuk pelanggaran terlambat ke sekolah dan tidak membawa buku pelajaran. Ada videonya. Coba. Assalamualaikum. Selamat pagi.
kelas 1 ya Bapak Ibu, jadi masih agak slow. Nah, itu kasus yang pernah saya pecahkan bersama Inara, murid saya kelas 1, tentang tidak membawa buku pelajaran, mata pelajaran pada saat pelajaran seni rupa. Dan di situ tampak sekali Inara tidak merasa takut ya Bapak Ibu kalau kita memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Saya kemarin juga pernah melaksanakan segitiga restitusi di kelas yang lain, di kelas 3. Saya panggil itu anaknya takut sekali sampai bajunya yang ujung kebetulan pas keluar dikucek-kucek sampai lusut Bapak Ibu. Mungkin dia takut, saya sampai bilang gini, Hafiz jangan takut, Bu Dita enggak mau marahi kamu. Mungkin dulu waktu saya menjadi wali kelasnya pernah melakukan kesalahan dengan menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya diajarkan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah anak bersama dan anak mencari solusi sendiri atas masalah yang dia punya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, ada tambahan, mungkin ada yang kurang juga. Saya kemarin tag-nya juga langsung sekali dan ini tidak saya buat asli cap Dita. Moga Bapak Ibu yang mau menanggapi. Baik, terima kasih. Bu Dita sudah menyampaikan ini refleksi ya, Bu Dita, tentang ini. Oke. Tentang ini, segitiga restitusi untuk kelas 1. Menurut saya sudah dilakukan cukup bagus ya Bu Dita, menstabilkan identitas, bahwa kesalahan itu pernah dilakukan, dan kemudian menanyakan mengapa kesalahan itu terjadi dan selanjutnya bagaimana agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Segitiga restitusi ini sangat membantu Bu Dita, termasuk juga agar anak tidak merasa takut itu tadi ya, ketika dipanggil guru, ketika merasa bersalah, itu menjadi sama-sama menemukan solusi bagaimana agar masalah itu tidak terjadi lagi. Sudah bagus Bu Dita. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru lainnya yang belum pernah melaksanakan restitusi ini. Bisa Pak Razik mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang anak yang melaksanakan pelanggaran itu, tadi kan tidak boleh dipaksa, harus sesuai dengan ketentuan. Tapi dari ketentuan kelas itu anak-anak itu ada yang biasanya ada yang untuk nabrak biasanya, tapi tidak mau hasil keputusan kelas itu dia tidak mau melaksanakan. Itu bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menyelesaikan masalah kepada anak yang tidak mau melaksanakan keyakinan kelas. Nah, di sini tadi kita juga bisa sebagai ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan
mengidentifikasi sebenarnya ada apa di dalam diri anak itu sehingga dia tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat bersama. Yang kedua, mungkin dengan kita sharing pendapat atau ngobrol ringan ya Pak Rosi ya. Dengan cara itu mungkin anak itu tadi bisa terbuka. Aku loh Pak sebenarnya itu pengennya seperti ini. Jadi kita nanti bisa menguatkan lagi tentang keyakinan kelas, tentang tujuannya apa, manfaatnya apa. Kadang anak itu melakukan kesalahan karena dia tidak mau melaksanakan keyakinan kelas karena dia tidak tahu manfaat dan tujuannya. Mungkin seperti itu. Jadi dia cenderung seenaknya sendiri dalam berperilaku. Mungkin itu Pak Rozi jawaban dari saya. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Selanjutnya, refleksi budaya positif merupakan perwujudan diri nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Dalam penanganan masalah yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, diharapkan murid dapat membuka diri dengan menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dapat membuat murid menjadi lebih kuat, percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini sebelum saya akhiri, saya ingin sharing pengalaman ya Bapak Ibu. Kemarin itu waktu saya rubau tentang disiplin positif, itu ada teman saya yang bilang anak itu meniru dari gurunya. Kalau gurunya seperti itu, maka muridnya juga akan seperti itu. Kalau makdek langsung Bapak Ibu. Teringat kalau saya itu datangnya selalu mepet. Ketika saya berusaha untuk memperbaiki itu, anak-anak ada salah satu anak yang menegur saya seperti ini. Bu dengar ini Bunda Lisu. Gitu hati saya itu rasanya kayak merasa bersalah gitu loh. Berarti benar ya kalau kita itu sebagai guru memang harus menjadi tauladan dulu sebelum untuk mengajarkan di anak didik kita agar lebih disiplin lagi. Saya juga kelabaan menjawab dengar ibu Bunda Lisu. Bayangkan Bapak Ibu itu anak kelas 1 loh. Berkata seperti itu berarti dia itu diam-diam juga mengamati gurunya. Ya terlepas lagi kita itu juga punya tanggungan di rumah sendiri-sendiri, tapi luar biasa bagi saya tamparan itu. Dan saya alhamdulillah, maaf budaya saya tidak nolong diri saya sendiri. Saya sekarang sudah berangkat lebih awal karena bukan takut tapi mengantisipasi jika anak didik saya bilang dengar ibu seperti itu. Itu saya jujur malu sekali dengan diri saya. Lanjut Bu Mita. Timingnya Bu Mita. Timing. Udah berapa menit? Ya. Saya ada sedikit pantun. Sebelum saya menutup ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang menambahkan atau menanggapi atau mungkin menyemangati saya, karena kadang saya juga mulai horor sendiri dengan pendidikan yang saya lakukan di CGP ini. Alhamdulillah itu suatu pelajaran yang menantang, membutuhkan niat, pikiran, waktu yang dikorbankan juga. Tapi alhamdulillah dari situ saya mendapat ilmu yang banyak sekali, termasuk menyadarkan saya bahwa seorang guru itu harus bagaimana, dan mengingat background saya itu mulai mengajar dapat kelas itu masih 2,5 tahun Bapak Ibu. Sebelumnya saya hanya operator
dan mengajar bahasa Inggris. Saya rasa itu sangat kurang untuk ilmu saya dalam membimbing anak, menuntun anak, apalagi kita itu sekarang diharuskan, dikejar-kejarkan untuk penanaman karakter. Kalau kita mengajarkan pelajaran, kita mungkin sudah anakku dapat 100 berarti itu kita sudah selesai, sudah gugur kewajiban mungkin ya Bapak Ibu. Tapi kalau tentang karakter itu nantinya akan membentuk anak menjadi generasi penerus setelah kita. Harusnya lebih baik dari kita dengan penanaman karakter yang positif akan memberikan dampak positif juga untuk anak. Mungkin ada tambahan atau motivasi buat saya dari teman-teman atau dari Bu Kepala Sekolah? Monggo teman-teman ada ya teman-teman. Terima kasih. Sebetulnya berita tadi sudah bagus sekali, cuma ada satu dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ada baiknya kalau setiap pagi kita mengingatkan anak-anak itu untuk selalu mengingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa dengan cara memanggil anak untuk membacakan, kemudian atau kita membaca dan kita mengulang-ulang setiap hari sehingga lama-lama anak akan mengingat, oh ini yang harus saya lakukan setiap hari, ini harus kita lakukan, sehingga mungkin hal ini bisa membantu anak menjadi anak patuh dan anak baik. Demikian mungkin kita yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mai atas masukannya. Itu juga bisa menjadi metode kita untuk memberikan pengajaran kepada anak dengan membaca keyakinan kelas, mengingat kembali, mengulang kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan tak lupa keyakinan kelas itu dibuat untuk dilakukan. Jangan sampai anak kita hafal tapi tidak mau untuk melakukan. Jadi guru juga berperan sebagai menuntun anak untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Mai. Monggo Bapak Ibu guru yang lain. Saya izin menambah sedikit. Untuk keyakinan kelas sebelumnya Bu Dita nanti bisa ditambah nilai-nilai kebajikan universal yang harus diyakini sebelum membuat keyakinan kelas. Jadi saya yakin kalau saya jujur itu saya nanti begini, kalau saya rajin itu saya nanti begitu, kalau saya patuh taat itu saya begitu. Sehingga ketika sebelum menuju ke keyakinan kelas, nilai-nilai itu harus diperkenalkan terlebih dahulu. Disiplin itu banyak sekali ya nilai kebajikan universal. Mungkin bisa juga dipajang misalnya sambil diingatkan di pembiasaan pagi misalnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siva. Kemarin saya melakukan praktek membuat keyakinan kelas itu sebenarnya juga sudah memberikan nilai-nilai kebajikan Bu Siva, cuma tidak tertulis. Itu sangat bagus sekali untuk jadi anak-anak tahu, oh kalau aku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran itu manfaatnya apa, tujuannya apa. Kemarin saya melakukannya itu dengan lisan. Mungkin bisa ditambahkan untuk nanti dicetak ya Bu Siva. Jadi nilai-nilai kebajikan sebelahnya keyakinan kelas. Terima kasih Bu Siva atas masukannya. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu atau langsung dari Bu Dayu? Terima kasih Bu Dita atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya saya juga berterima kasih ke Bu Dita sudah melaksanakan kegiatan ini, berbagi kepada teman-teman semua tentang budaya positif ini. Hal ini menguatkan teman-teman di sekolah kita untuk melaksanakan budaya positif yang dulu juga sudah pernah disampaikan oleh Bu Siva sebelumnya. Iya. Selain kepada Bu Dita, saya juga berterima kasih kepada
Bapak Ibu guru yang hadir di sini telah menyimak kegiatan ini, dan semoga ini nanti berdampak kepada sekolah kita, membuat kegiatan pembelajaran di sekolah kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian saya juga berterima kasih lagi kepada Bu Dita yang telah menjadi motivator tadi untuk teman-teman untuk berangkat lebih pagi, juga kepada saya itu. Jadi memang anak itu menjadi pengamat yang baik. Jadi tentunya mereka juga mengamati kita semua, dan kita memang harus menjadi guru yang bisa diteladani oleh siswa. Terima kasih Bu Dita atas motivasinya untuk sekolah kita. Kemudian untuk penilaian diri sendiri tadi itu termasuk refleksi Bu Dita. Jadi juga baik, tidak apa-apa. Saya panjenengan tadi menyampaikan saya kok ngelem diri saya sendiri. Tidak apa-apa, itu termasuk refleksi diri. Jadi memang kita perlu untuk melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri, tidak hanya hal yang baik tapi juga hal yang kurang baik, dan nanti itu akan membuat diri kita menjadi lebih dan lebih lagi. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih kepada teman-teman semuanya dan Bunda Yu selaku kepala sekolah telah memberi motivasi saya, masukan, kritik dan saran tentang diseminasi yang saya lakukan. Sebelum saya menutup acara ini, saya punya sebuah pantun Bapak Ibu. Bakso panas meletup-letup, dicuri banyak pasti dihukum. Sebelum pembicaraan ini saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum Inara. Waalaikumsalam Bu Dita. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Dita. Inara, Bu Dita mau tanya nih. Kan Inara Bu Dita suruh ke sini. Kira-kira Inara tahu apa enggak ya? Kenapa kok Inara disuruh menemui Bu Dita? Karena Bu Guru mau mengajak saya tentang kesalahan saya. Oh, berarti Inara punya kesalahan ya? Punya Oh, begitu. Apa ya kira-kira kesalahan Inara sehingga Inara dipanggil Bu Dita ke sini? kesalahan saya pas itu saya tidak bawa buku belajar tulis yang seni rupa. Oh iya, jadi Inara kemarin tidak membawa buku tulis seni rupa ya? Iya, enggak apa-apa Inara. Dulu Bu Dita waktu SD juga pernah melakukan hal seperti itu. Dulu Bu Dita pernah tidak membawa buku pelajaran matematika. Kemarin juga ada teman kamu yang tidak membawa buku apa ya kemarin? Buku bahasa Indonesia Inara. Kamu tahu juga kan? Iya. Jadi Inara enggak perlu takut karena tidak membawa buku pelajaran seni rupa. Nah, Bu Dita mau tanya, apa alasan Inara tidak membawa buku tulis seni rupa? Karena malam saya itu lupa menyiapkan buku seni rupa. Oh begitu, jadi Inara malamnya lupa ya tidak menyiapkan buku tulis seni rupa. Apa Inara tidak belajar malam itu? Belajar. Cuma lupa. Oh iya. Coba Bu Dita mau tanya, kira-kira biar Inara tidak lupa memasukkan buku pelajaran sesuai jadwal itu bagaimana ya? Habis pulang sekolah harus tasnya itu Ya, disiapkan siapkan dan dimasukkan buku buku jadwal
mengajarkan? Budita. Oh iya, jadi Inara pulang sekolah tidak lupa menyiapkan buku pelajaran untuk besok untuk pelajarannya Budita. Terima kasih Inara. Nah, Inara berarti sudah mengakui kesalahannya tidak membawa buku seni rupa karena lupa tidak menyiapkannya di malam hari. Coba Budita tanya, kira-kira nilai kesepakatan yang pernah kita buat bersama, Inara ingat? Ingat. Kira-kira apa yang dilanggar Inara? Tidak? Tidak apa ya? Tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran. Keyakinan Inara yang Inara langgar tadi apa? Coba disebutkan satu kali lagi. Tidak Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Ya, terima kasih Inara. Jadi mulai besok Inara harus lebih teliti lagi ya. Iya, terima kasih. Sekarang Inara boleh kembali ke kelas dan jangan lupa pesan Budita. Ya. Assalamualaikum, nama saya Inara. Saya diajak Budita mencari solusi kesalahan saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Hafiz. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Hafiz, kamu tahu nggak kenapa Budita memanggil kamu ke sini? Oh iya. Jadi Hafiz dipanggil ke sini karena Hafiz tadi terlambat masuk ke sekolah. Nah, dulu Budita waktu sekolah itu juga pernah melakukan hal yang sama seperti Hafiz, seperti terlambat masuk sekolah karena Budita tidur terlalu malam dan akhirnya bangunnya kesiangan. Coba Budita tanya, apa alasan Hafiz sehingga kamu terlambat ke sekolah? Oh, tidurnya jam 10. Bangunnya jam berapa Hafiz? Oh, setengah 7 baru bangun, jadi kamu terlambat. Begitu. Coba Budita pengen tahu, biar Hafiz tidak terlambat ke sekolah, itu bagaimana ya? Tidurnya jam 9 biar tidak terlambat. Iya, terus pagi bangunnya jam berapa biar tidak terlambat? Jam 6. Oh, jam 6 bangun biar tidak terlambat dan tidurnya lebih awal ya Hafiz. Maukah Hafiz besok lagi seperti itu, bangun lebih awal dan tidur lebih awal? Nah, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama kan, Hafiz ingat? Nah, kira-kira keyakinan apa yang sudah Hafiz langgar untuk hari ini? Datang? Iya, jadi Hafiz sudah melanggar kesepakatan bahwa harus datang tepat waktu. Hafiz besok lagi ingat pesan Budita ya. Hafiz harus apa? Biar tidak terlambat. Dan bangun Jam 6. Terima kasih Hafiz, semoga Hafiz besok bisa konsisten dan bisa masuk lebih awal, tidak terlambat lagi. Terima kasih Hafiz. Assalamualaikum, nama aku Hafiz. Aku tadi terlambat karena aku tidur kemalaman. Terima kasih Budita sudah mencari solusi untukku. Terima kasih Bu.
Namaku Inara, murid kelas 1. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas 1. Ini penting untuk saya bisa disiplin. Terima kasih. Terima kasih.